Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam dan salam. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita semua. Pada malam hari ini, Selasa 14 September 2021, kita memasuki hari kedua renungan persekutuan doa dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Sebelumnya, kami ajak saudara-saudara untuk hening sejenak, menyatukan hati dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan kami boleh bersyukur, boleh beraktivitas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, dan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, kami mohon pengampunan. Di malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mendengar, merenungkan, dan pada akhirnya bisa melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan persekutuan doa malam ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari bacaan Alkitab 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-10. Yang demikian firman-Nya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati murni dan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita
dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangannya Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul dari renungan malam hari ini adalah Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Timotius adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Sewaktu kecil, ia tidak disunat menurut adat Yahudi, sehingga Paulus mendorongnya untuk disunat supaya dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Ada tradisi yang mengatakan Paulus melakukan upacara sunat itu dengan tangannya sendiri. Ia ditahbiskan dan kemudian pergi bersama Paulus mengabarkan Injil ke daerah Frigia, Galatia, Mysia, Troas, Filipi, Peria, dan Korintus. Ibunya Eunike dan neneknya Lois dipuji karena kesalehan dan iman mereka, yang mengindikasikan bahwa mereka telah menjadi Kristen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keluarga Kristen terdapat proses sosialisasi yang memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis. Penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang tua, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dalam Alkitab, keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga saleh karena orang tuanya telah menurunkan pengajaran Tuhan Yesus secara turun-temurun. Ini merupakan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan di dalam kehidupan keluarga Kristen modern pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita juga sebagai orang tua, bagi dalam keluarga, bagaimanakah menjaga anak-anak kita di era digital saat ini? Saat ini memang kita tidak pungkiri lagi bahwa perkembangan media digital sangat pesat, bahkan tidak bisa terbendung oleh upaya apapun. Lalu bagaimana peran kita di dalam keluarga sebagai orang tua? Antara lain, kita harus bisa sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita di saat menggunakan handphone. Ajaklah anak-anak atau cucu kita
untuk di ruang terbuka, artosipun tidak ada di kamar sendirian. Yang kedua, membuat aturan-aturan untuk penggunaan gawe atau gadget. Ketiga, mengatur batasan screen time. Artosipun menika supaya kita orang tua tetap bisa untuk mendampingi dan secara medis agar kesehatan mata tidak terganggu. Kemudian yang berikut, pantau aktivitas anak di dunia maya. Berkomunikasilah dengan anak secara terbuka. Hindari menjadikan gawe sebagai alat agar anak tidak rewel. Menjadikan orang tua teladan dan panutan bagi anak-anak kita. Bangun komunikasi orang tua dengan anak secara terbuka dan juga tidak mengesampingkan bahwa anak adalah harus mau mendengar, tetapi orang tua harus memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, dan sebagainya. Ini antara lain di dalam era modern saat ini merupakan tantangan sendiri bagi kita orang tua. Karena memang sudah zamannya, tidak seperti zaman kita waktu kecil. Jemaat yang terkasih, keluarga merupakan komunitas terkecil dan dari masyarakat yang berperan sebagai tempat pendidikan pertama dan yang paling utama bagi anak-anak. Dari keluarga, seorang anak mulai menerima pelajaran etika, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan lainnya yang cenderung selalu diingat dibanding lembaga-lembaga pendidikan formal. Peranan keluarga, orang tua, tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani berdasarkan firman Tuhan. Keluarga menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Misalkan melalui sharing bersama dan kemauan untuk saling mendengarkan merupakan hal yang sangat positif. Dalam keluarga harus terus bertumbuh dengan adanya kasih, harus disiplin, harus konsisten, dan teladan orang tua terhadap anaknya. Kehidupan orang percaya dalam setiap keluarga bertumbuh pengenalan akan Kristus dan pemahaman akan firman-Nya. Keluarga sebagai pusat pendidikan mengarah kepada pembentukan satu pribadi yang utuh, mencakup aspek rohani atau spiritual,
psikis atau mental, fisik serta sosial, dan orang tua merupakan guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga. Pendidikan Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan sangat pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan apa yang menjadi isi firman kita ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas waktu yang telah Tuhan persiapkan kepada kami untuk belajar akan firman-Nya, terkhusus terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Ini sangat tepat bila kami sebagai orang tua atau keluarga Kristen terus-menerus untuk mewariskan nilai-nilai keutamaan sebagai keluarga Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan juga untuk nilai-nilai Kristiani berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami menyadari sebagai keluarga dan orang tua, kadang kami tidak bisa untuk menghadapi sendiri tanpa campur tangan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon bimbingan dan pimpinan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh untuk mengajarkan, mewariskan, mendidik anak-anak kami sebagai generasi muda yang terus bersandar dan merawat iman Kristen bagi anak-anak kami. Pendidikan Kristen memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai Sang Guru Agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan juga sangat pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Baik, limpahkanlah kepada kami, keluarga Kristen, untuk hikmat yang datang daripadamu, sehingga kami mampu menjadi pendidik yang terus berakar, menumbuh kembangkan untuk iman anak-anak dan keluarga kami. Anak, cucu, sebagai generasi muda bisa merasakan arti pendidikan di dalam keluarga. Dengan kesalehan, dengan kerendahan hati, dengan kasih, dan dengan disiplin rohani, sehingga tumbuh kembangnya iman kepada Kristus akan semakin matang dan kuat. Walaupun era harus berganti, tetapi iman kepada Kristus harus semakin kuat. Bapa yang ada di surga, izinkanlah pada saat ini
kami menaikkan doa-doa syafaat. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami, gerejamu, Gereja Kristen Jawa Wonogiri, yang selalu Tuhan berikan kesempatan untuk menata, untuk juga melayani, dan hal-hal yang harus kami lakukan sebagai Majelis GKJ Wonogiri. Kiranya apa yang kami lakukan bisa seturut dengan kehendak-Mu, maka berilah kami hikmat kebijaksanaan dan pimpinan-Mu di dalam Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa memampukan kami semuanya untuk ambil bagian di dalam mewariskan nilai-nilai Kristiani yang utama di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa dan mohon berkat serta penyertaan-Mu di dalam para orang tua yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak dan generasi yang berkualitas, baik secara iman maupun secara akademis, secara sosial, kiranya akan senantiasa bisa dirasakan dan dilakukan. Pimpin Tuhan dengan kuasa Roh yang kudus. Kami juga mohonkan berkat kepada setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengobarkan nilai-nilai Kristiani berdasarkan pada firman Tuhan. Mampukan kami terus untuk menjaga secara kudus apa arti dari firman Tuhan itu, sehingga akan terus membumi atau dirasakan oleh anak-anak kami. Kami juga mohonkan berkat bagi yayasan-yayasan Kristen yang di sini juga merupakan lembaga yang utama untuk menaungi pendidikan. Kiranya Tuhan selalu menyertai perjuangan dan perjalanannya, sehingga walaupun masa-masa yang sulit untuk perkembangan yayasan Kristen, sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, semuanya kami berserah dan percaya kepada Engkau. Engkau akan memakai dan memberkati semuanya. Kami juga berdoa dan mohonkan berkat pimpinan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sertai di dalam menata, mengatur, dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang terus mengutamakan pendidikan, memasuki pendidikan dan belajar merdeka. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang akan memagari dan Engkau yang akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tetap bisa dilakukan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami di dalam persekutuan doa ini. Dan akhirnya kami akan undur dari persekutuan doa ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan mampukan kami untuk terus mewujudkan lembaga keluarga kami menjadi pusat utama pendidikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang kami bisa antarkan, dan selamat malam dan selamat istirahat. Tuhan memberkati. Amin.